Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi sama Pak Amir di video pembelajaran kita kali ini ya, di hari Senin tanggal 30 Agustus 2021. Nah, hari ini pembahasan kita tematik tema 2 untuk subbab materi bahasa Indonesia dengan topik pembahasan kita mengubah puisi menjadi prosa. Nah, jadi di sini kalian mengubah penggalan puisi menjadi prosa. Apa sih prosa ya? Bagaimana sih caranya? Yuk kita bahas. Nah, indikatornya adalah mengubah teks puisi menjadi prosa atau parafrase. Jadi bahasa lain parafrase itu adalah mengubah teks puisi menjadi prosa. Prosa itu adalah cerita atau narasi. Ya, puisi itu kan mengandung makna-makna indah, ya, makna-makna indah atau kata-kata indah yang dibuat dalam puisi. Nah, dari kata-kata puisi itu kita ubah dengan bahasa kita sendiri menjadi sebuah narasi atau cerita atau yang disebut dengan parafrase. Oke, parafrase puisi. Membuat parafrase puisi artinya mengubah puisi menjadi bentuk prosa atau bahasa lainnya kita sebut narasi atau cerita yang tunduk pada aturan prosa namun tidak mengubah makna isi puisi tersebut. Bahasa lainnya adalah kalau kita mengubah puisi menjadi cerita itu kita mengubahnya dalam kalimat yang lain, dalam kalimat kita sendiri, tetapi makna puisinya tidak hilang, isi puisinya tidak hilang. Nah, untuk membentuk sebuah prosa dari puisi perlu diketahui isi puisi tersebut. Jadi kalian ketika ingin membentuk sebuah prosa dari puisi, kalian harus tahu isinya tentang apa. Artinya yang melakukan parafrase atau yang si penulis itu harus menemukan gagasan pokok pada kalimat utamanya. Tujuannya untuk mencapai hal tersebut tadi, agar penulis ketika mengubah puisi ke dalam narasi atau cerita, itu maknanya tetap tidak menyimpang dari isi puisinya. Penulis perlu memilih kata atau kalimat yang sesuai atau sepadan dan efektif dan mudah dipahami. Nah, supaya lebih mudah lagi mengerti, yuk kita ke contoh saja ya. Kita ke contoh saja. Nah, ini contohnya. Ada sebuah puisi lalu diparafrasekan atau dibuat prosanya dalam hal seperti berikut ini. Ini ada satu penggalan puisi nelayan ya. Nelayan ini bunyinya seperti ini. Nelayan setiap hari kau pergi ke laut untuk mencari ikan, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Walau ada badai dahsyat kau tak peduli. Nah, ini adalah sepenggalan puisi tentang nelayan. Nah, parafrasenya kurang lebih seperti ini ya yang dibuat ya. Nah, ini Pak, bagaimana membuatnya? Apakah ada aturan? Ya tadi intinya kalau kita mengubah puisi ke parafrase, makna atau isi di sini harus sama. Terus kalimatnya terserah mau kalimatnya apa. Kalimatnya itu menggunakan kata-kata kalian sendiri, ya. Kalimat kalian sendiri yang pasti kalimat tersebut maknanya sama dengan puisinya. Misal nih, kalimat pertama, nelayan setiap hari pergi ke laut untuk mencari ikan tanpa kena lelah. Ini kan, nelayan setiap hari kau pergi ke laut untuk mencari ikan. Kan sama maknanya. Di nelayan setiap hari pergi ke laut untuk mencari ikan tanpa kena lelah. Nah, dia diberikannya kena lelah di sini karena dia setiap hari ke laut. Berarti kan dia tidak lelah mencari ikan di laut, setiap hari pergi ke laut. Nah, ditambahkannya kalimat tanpa kena lelah. Jadi kita modifikasi kalimatnya dengan bahasa kita, tetapi maknanya ada di sini. Gitu loh. Nelayan setiap hari kau pergi ke laut untuk mencari ikan. Berarti parafrasenya, nelayan setiap hari pergi ke laut untuk mencari ikan tanpa kena lelah. Nah, tanpa kena lelahnya kok ada, Pak? Tadi dia kan pergi setiap hari. Berarti kan tidak kena lelah kan ya? Tidak ada hari libur istilahnya. Lalu kalimat kedua, yang parafrasenya, dia melakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga di rumah yang selalu menanti dengan penuh kecemasan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Berarti dia melakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga di rumah yang selalu menanti dengan penuh kecemasan. Nah, kalimatnya kan tadi memparafrasekan itu kalimatnya terserah mau pakai kalimat apapun sesuai dengan kalian. Nah, mau ditambahin dengan kalimat apa gitu biar indah terserah.
Dia akan menceritakan kalimat ini nih untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga membentuk kalimat ceritanya ini. Dia melakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, kan ada nih untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang selalu menanti dengan penuh kecemasan. Walau ada badai dahsyat kau tak peduli. Nah, kalimat parafrase yang untuk ini, walau ada badai dahsyat menerpa, namun dia tetap tak peduli kelangsungan demi kelangsungan hidup sehari-hari. Jadi membuat parafrase atau membuat prosa dari puisi menjadi prosa itu disesuaikan dengan isi yang ada di dalam puisi tersebut. Oke, kita ke contoh lain deh biar lebih paham. Contoh kedua. Ini puisinya tentang ibu, ya. Kita baca dulu. Kasihmu sepanjang masa takkan bisa terganti. Dengan harta dunia hanya kasih sayang tak terhingga. Yang kan ku beri selamanya, terima kasih ibu. Nah, membuatnya ke dalam parafrase itu bisa seperti ini ya. Bisa panjang, bisa pendek. Yang jelas kalimatnya, sekali lagi Bapak bilang, kalimatnya itu dengan kata-kata kalian sendiri. Nah, misalnya dalam parafrasenya menjadi seperti ini. Kasih ibu sepanjang masa. Kan? Kasihmu sepanjang masa dibuatnya jadi kasih ibu sepanjang masa. Karena katamu di sini itu mengarah ke ibu, ya. Kita tidak dapat mengganti kasih sayangnya dengan harta atau kekayaan. Nih, takkan bisa terganti dengan harta dunia. Kan? Berarti tidak dapat mengganti kasih sayangnya dengan harta atau kekayaan. Lalu kita hanya dapat membalasnya dengan kasih sayang yang tulus sepanjang hidup kita. Berarti yang kan ku beri selamanya. Ya kan dari sini nih. Yang hanya kasih sayang tak terhingga. Yang kan ku beri selamanya. Berarti kita hanya dapat membalasnya dengan kasih sayang yang tulus sepanjang hidup kita. Jadi dari puisi tersebut, per kalimat kita, bukan per kalimat ya, maknanya kita buat dalam bentuk parafrase yang saling berkesinambungan. Nah, sehingga begitulah cara mengubah puisi ke parafrase. Ya. Nah, jadi tugas kalian hari ini anak-anak adalah mengubah penggalan puisi menjadi sebuah parafrase. Ingat, parafrase itu mengubah puisi menjadi prosa. Prosa itu maksudnya adalah cerita. Tetap kita mengubah sebuah cerita harus memperhatikan isi puisi tersebut. Jangan melenceng ya anak-anak ya. Oke? Paham? Sampai sini? Pastinya paham. Kalau bingung, silakan bertanya via WA. Diskusikan di grup. Atau kalian juga masih bingung di WA, silakan datang temui Bapak untuk Bapak jelaskan lebih lanjut. Oke, sekian video kita kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat membantu memahami materi kali ini ya. Selamat pagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.